Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami kembali menyapa saudara-saudara sekalian dalam renungan harian pada hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kepadamu atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dari malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam tuntunan tangan Tuhan sebelum kami mengawali seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini. Supaya melalui firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami dan juga dalam melakukan segala pekerjaan kami dalam satu hari ini, agar selalu diterangi oleh firman Tuhan, sehingga semuanya boleh kami kerjakan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 18 Juni tahun 2022, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-13, dikatakan demikian. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Dalam bahasa Batak dikatakan, tung isema uboto akka haliluon, saise sama dohot dosa akka nasohuboto. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya hidup kita bila kita senantiasa berada dalam jalan Tuhan. Betapa bahagianya hidup kita ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan
di dalam kehidupan kita ini sebagai umat pilihan, maka kita harus menjaga kekudusan lewat setiap perbuatan dan juga tindakan nyata yang kita lakukan. Mengapa hal itu harus kita lakukan? Menjaga kekudusan hidup dalam setiap perilaku dan perbuatan, karena Allah telah memilih kita menjadi umat-Nya, dan juga karena Allah itu adalah kudus, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Dan untuk mencapai semua itu, Tuhan memberikan hukum Taurat yang ke-10 itu dalam kehidupan kita. Supaya melalui itu kita mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Kita dapat mengetahui setiap hal baik dan juga melakukan di dalam kehidupan kita dan mengetahui yang jahat serta menjauhinya. Walaupun harus kita akui dalam menjalankan hukum Taurat itu tidak ada yang sempurna atau tidak ada satupun orang yang sempurna dapat melakukan dari ke-10 hukum Taurat tersebut. Tetapi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita senantiasa menuju kepada kesempurnaan lewat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu diperlukan Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan manusia yang menjadi penolong, penuntun. Sebab bila manusia itu hanya mengandalkan pikiran, kekuatan, maka manusia itu adalah manusia yang sangat lemah. Tetapi melalui Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati manusia, orang-orang percaya, maka kita akan dimampukan. Persoalannya adalah apakah Roh Tuhan itu masih hidup di dalam hati kita, atau Roh Tuhan itu telah padam dari hati kita. Untuk itu dalam renungan harian ini, pemazmur meminta petunjuk kepada Tuhan supaya dia tidak menjadi sesat dan menghindarkan dirinya dari hal yang tidak disadarinya, yaitu pelanggaran atau dosa. Dan jika kita membaca dalam ayat 8 hingga ayat ke-11 dalam pasal ini, di sana sangat jelas dikatakan tentang fungsi hukum Taurat. Dalam ayat 11 dikatakan lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hal itu mau menggambarkan kepada kita bagaimana hukum Taurat itu menjadi hal yang sangat indah dan juga berharga dalam hidup manusia. Karena itu akan membawa kepada kebahagiaan di dalam Tuhan. Hidup dalam jalan Tuhan itu akan memberikan sukacita, walaupun tidak seindah yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi sebagai orang percaya, tentu kita akan memilih jalan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Saudaraku, manusia memiliki keterbatasan. Kita mungkin sudah berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh hukum Tuhan. Tetapi kita gagal dalam menjaga kekudusan dan jatuh ke dalam kesesatan.
Di sanalah manfaat roh itu kita butuhkan. Ketika orang percaya tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan roh Tuhan bekerja dalam hidupnya, maka di sana dia akan dimampukan. Dalam hal ini pemazmur meminta kekuatan Tuhan sekaligus memohon pengampunan dosa dari segala hal yang tidak disadari, yang telah mendukakan hati Tuhan. Yang artinya, bisa saja dia merasa sudah hidup di dalam kebenaran. Tetapi di saat lemah yang tidak disadarinya, dia telah melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua. Jangan meninggalkan Taurat Tuhan, tetapi hiduplah dalam Taurat. Sekali lagi, jangan meninggalkan Taurat Tuhan, tetapi hiduplah dalam Taurat, supaya terhindar dari kesesatan. Kesesatan membawa kita kepada kematian, tetapi hidup di dalam Tuhan membawa kita kepada sukacita. Dalam kehidupan sehari-hari, lewat perkataan dan juga perbuatan kita yang senantiasa menunjukkan perbedaan kita dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan memampukan kita semua dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembali kami memuji Engkau Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan kami supaya kami tidak meninggalkan Taurat Tuhan dan hidup di dalam hukum-hukum Tuhan yang akan membawa kami kepada kebahagiaan, sukacita ketika kami mau dituntun berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kuatkan kami jika kami lemah. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan pikiran kami dalam mencapai segala sesuatu yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu senantiasa berdiam di dalam hati kami, yang akan menjadi penolong, penuntun dalam kehidupan kami, agar hidup kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami ketika kami akan melakukan pekerjaan kami pada satu hari ini. Jauhkan kami Tuhan dari segala kejahatan, jauhkan kami Tuhan dari segala cobaan, dan mampukan kami dalam semua perkara-perkara hidup yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala pelanggaran kami melalui darah-Mu yang kudus. Dan sucikan kami Tuhan untuk semua segala kelemahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.